لسيد العرب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفضاء العلم خير والحكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa ada an naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala wa an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'amal fathi wa huwa bi Makkah inna Allaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitati fa innaha tutla biha sufunu wa tudhanu biha al-juludu wa yastasbihu biha an-nasu. Faqala la huwa haramun. Wa an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat hadis sahih melalui jalur sahabat Jabir bin Abdullah. Semoga Allah senantiasa meridhoi kepada keduanya, bahwasannya sahabat Jabir pernah mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu 'amal fathi, yang Nabi berkata pada saat tahun Fathul Makkah. Wa huwa bi Makkah, dan posisinya Nabi sedang di kota Makkah. Inna Allaha wa rasulahu harrama bai'al khamr, bahwasanya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, wal maitat, jual beli bangkai atau sesuatu yang jorok, wal khinziri, jual beli babi, wal asnami, dan jual beli patung yang disembah. Faqila, maka bertanya sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati, apa pendapatmu tentang lemak pada bangkai? Fa'innaha, maka sesungguhnya lemak pada bangkai itu tutla, dipergunakan biha, dengan lemak itu asufunu, untuk mengecat daripada perahu-perahu, watudhan, dan digunakan lemak itu untuk memberikan minyak biha, dari lemak bangkai, al-juludu, kulit, wa yastasbihu biha nasu, dan menjadikan lemak tadi sebagai lampu oleh manusia-manusia.
Faqala, maka Nabi mengatakan, la, jangan lakukan itu, huwa haramun, maka itu adalah perkara yang haram. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zalika. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada saat itu juga, qatalallahu al-yahud, Allah memerangi, Allah melaknat mereka orang-orang Yahudi. Kenapa? Inna Allah Ta'ala lamma harrama alaihim syuhumah. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan atas mereka lemak-lemak bangkai, jamaluhu, maka mereka mengumpulkan. Summa ba'uhu, kemudian mereka menjualnya. Fa'akalu samanahu, dan kemudian mereka makan daripada hasil penjualan daripada minyak bangkai itu. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian hadis ahkam kita yang sudah sampai kepada hal-hal yang berkaitan tentang jual beli, baik syarat-syarat sah jual beli ataupun perkara yang dilarang pada saat pelaksanaan jual beli. Kita umat Nabi Muhammad selalu patokan kita itu adalah Nabi. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh agama. Yakin apa yang disampaikan oleh Nabi tidak mungkin menyalahi agama. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi itu berdasarkan hawa nafsu, tetapi itu semua berdasarkan wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum yang keluar daripada lisan, perbuatan maupun penetapan Rasul itu semua datangnya dari Allah. Maka para sahabat ketika berjumpa dengan Rasul, maka mereka langsung bertanya kepada Rasul dalam kaitan tentang ibadah. Salah satu yang ditanyakan oleh sahabat Nabi kepada Nabi itu, ya Rasul, kau memerintahkan kepada kami untuk bekerja dan berusaha. Kau melarang kami untuk berpangku tangan, untuk berharap terhadap manusia lain. Maka aku bertanya kepadamu, ya Rasul, kira-kira pekerjaan apakah yang bagus untuk kami lakukan? Atyabu minal kasab, yang paling bagus daripada pekerjaan. Ini bedanya sahabat sama kita. Sahabat itu nggak nanya, pekerjaan itu kan ada tiga: pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang amat baik. Yang sahabat tanya pekerjaan yang amat baik, bukan pekerjaan yang baik, tapi pekerjaan yang amat baik kepada Nabi. Ini bedanya sahabat Nabi sama kita umat Nabi. Kalau kita yang ditanya bukan maksimal, tapi minimal. Kalau dikasih bayaran, yang kita tanya batas terakhirnya apa, kapan awal pembayaran? Kita nih dikasih tagihan listrik, ditanya, yang kita tanya pertama bayaran batas terakhir atau kapan awal pembayaran? Batas akhir. Jadi kita ngambilnya minimumnya dulu, nggak pernah nanya, Pak bayaran Pak, mulai kapan bayaran berlaku? Ada yang nggak ada, tanyanya kapan terakhir pembayarannya. Kalau masih bisa di lobby dulu nih orangnya.
Kalau sahabat Nabi enggak, waktu disuruh Nabi bekerja yang baik, karena Nabi pernah datang orang yang minta-minta sama Nabi dikasih, lalu datang lagi sama Nabi suruh beli kampak, beli kampak, jangan minta-minta. Kampaknya lalu buat apa Nabi? Dipergunakan sama sahabat, cari ke hutan, cari tanah yang halal, ambil daunnya, ambil kayunya, gotong dengan panggung, jual ke pasar. Uangnya makan, itu lebih bagus daripada minta-minta. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, orang yang mempertaruhkan wajahnya, sering minta-minta, dia malu kan? Orang minta-minta itu malu. Orang minta-minta itu malu, menggadaikan mukanya malu. Maka orang yang sudah hilang rasa malu pada mukanya karena sering minta-minta, walaupun penghasilan sehari 200.000, kali 10 hari 2 juta, kali 1 bulan 6 juta, ngalahin gaji kita karyawan, tapi dia minta-minta. Di hadapan Tuhan, hadapan dengan Allah, tidak ada lagi daging kecuali cuma tulang belulang. Kenapa? Rasa malunya udah dijual di dunia. Maka sahabat nggak ada yang berpangku tangan. Ashabus Suffah, bukankah mereka berpangku tangan? Enggak, mereka memilih jalan kemiskinan. Bukan karena jatuh miskin, memilih jalan kemiskinan. Tapi nggak pernah keluar dalam lisan mereka penyesalan dan rasa minta-minta, nggak pernah. Ashabus Suffah itu nggak kerja. Mereka 24 jam beribadah, yakin kepada Allah. Kenapa? Seluruh binatang dikasih makan, masa ya orang yang ibadah nggak dikasih makan? Jadi ketika ada sahabat yang kaya raya yang ngasih mereka makanan, mereka makan. Tapi ketika para sahabat nggak punya uang, mereka nggak pernah nyesal perutnya lapar. Mereka biasa diganjal sama batu. Kalau mereka sudah nggak kuat 3 hari nggak makan, mereka jalan ke tengah hutan, cari mana tanah yang tidak dimiliki orang. Ada daun kecil di situ, diambil daunnya, dilemak-lemak, diambil, dimakan. Terus sampai dia merasa cukup, baru dia lepas batu yang diganjel. Sehingga Ashabus Suffah kalau buang air besar, tainya warnanya hijau. Kenapa? Karena dia makan daun-daun. Tapi tainya itu keluarnya bukan setiap hari kayak kita, berak sehari 3 kali. Kenapa? Kebanyakan makan. Ashabus Suffah, sahabat Nabi, nangis dia kalau dalam waktu 10 hari buang air besar, dia nangis. Kenapa? Berarti banyak makanan yang dia makan. Dia itu buang air besar paling cepat itu 11-15 hari. Saking apa? Jarang makannya, demen ibadah. Jadi kalau dalam seminggu dia buang air besar, dia nangis. Berarti banyak makanan yang dia makan. Kalau kita sehari bisa 3 kali berak. 3 kali berak. Belum yang malam tuh ngabisin pas mau tidur, berak lagi kita, mendasar siaran. Begitu pengen ibadahnya kayak sahabat Nabi, jauh makanannya jauh kita sama sahabat. Dia nggak ngeluh. Kalau kita kan masih ngeluh kan. Makanya kita nggak kelasnya ini. Maka suruh kerja sama Nabi. Nabi nggak melarang jadi orang kaya. Nabi suruh sahabatnya jadi pengusaha, tapi jadikan kaya sebagai mardotillah. Maka sahabat nanya, ya Rasul, kerjaan apa yang paling bagus ya Rasul? Maka Nabi menjawab singkat, amalu rajuli biyadi. Kemarin, orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Maknanya 2 nih. Ulama hadis itu selalu begitu. Ada yang memahami hadis secara tekstual, ada yang memahami hadis kontekstual, ada yang memahaminya mafhumiyah, ada yang memahaminya mantukiyah. Jadi ulama kenapa berbeda pendapat? Terlihat dari dia cara memandang hadis. Ada yang mandang teksnya aja udah. Berarti pekerjaan apa yang paling bagus? Pekerjaan yang langsung yang dilakukan oleh tangannya sendiri. Apa? Petani. Apa? Tukang kebun. Apa? Nelayan yang dia lakukan dengan tangannya sendiri, itu yang lebih bagus ketimbang pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena di situ mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Dia nanam, dia bertawakal kepada Allah. Karena dia nggak tahu bakal tumbuh apa enggak, tapi dia yakin dengan tanaman itu mudah-mudahan dapat manfaat. Maka ini pekerjaan paling bagus. Bagi siapa? Orang-orang yang mantukiyah, yang pahamnya tekstual. Tapi orang-orang ahli hadis yang mafhumiyah mengatakan seluruh pekerjaan apapun yang dilakukan dengan tangannya, yang dilakukan dengan usahanya sendiri, itu adalah pekerjaan yang bagus daripada pekerjaan itu menggantungkan dirinya kepada kehidupan orang lain. Ini yang bagus. Apa? Siapapun dia, mau dia
pekerja lapangan, dia mau pekerja kantoran, yang dia usaha dengan tenaganya, dengan pikirannya, itu lebih bagus daripada orang-orang yang menggantungkan hidup kepada orang lain. Kenapa? Nanti udah jadi gaya, tren. Tren apa gaya? Mohon maaf, udah ada sekarang yang sudah gaya menjadi pengemis itu jadi sesuatu yang menghasilkan. Jadi ada kampung di Indonesia itu kampung pengemis, seluruhnya pengemis. Kerjaannya ngemis di Jakarta, bahkan di Lebak Bulus dikoordinir itu. Turun pagi 7:30, nanti dijemput lagi jam 8 malam. Ada mobilnya, dan siang nanti dibagikan makanan, nanti dibagi hasil. Rokoknya Marlboro. Rokoknya Marlboro. Kita aja kan kadang-kadang, apalagi Satpam, kadang rokoknya mereknya aja nggak jelas, Sergio. Ya kan rokoknya dia rokoknya Marlboro yang merah 42. Padahal boleh jangan menggadaikan muka nanti di hadapan Tuhan. Yang kedua, kata Nabi, pekerjaan yang bagus wa kullu bai'in mabrur adalah kegiatan jual beli yang jual beli itu mabrur, bersih daripada kotor. Nah, ini yang nomor 2 ini. Jadi pekerjaan yang bagus adalah dagang. Karena Nabi, kalau kita lihatkan ittiba sama Nabi, maka pedagang ini sama seperti Nabi. Tinggal bisa nggak kita menjadi orang yang seperti Nabi dalam berdagang. Nah, hadis yang barusan kita baca adalah tentang ada jual beli yang jangan dilakukan. Jauhi jual beli ini. Kenapa? Bagus jual belinya, tapi kontennya ini yang nggak bagus. Dan ini diharamkan oleh agama. Kalau sudah dikatakan haram oleh agama, maka ketika menghasilkan dimakan oleh kita, hasilnya nggak bagus buat kita, nggak bagus buat keluarga kita, nggak bagus buat keturunan kita. Kenapa? Makan sesuatu yang diharamkan. Makan sesuatu yang diharamkan. Di sini dikatakan dalam sebuah riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir meriwayatkan sebuah hadis. Beliau mengatakan, saya mendengar langsung bahwasanya Rasulullah SAW waktu tahun pembebasan kota Mekah 17 Ramadan tahun 10 Hijriah, waktu umat Muslim yang ada di Madinah datang ke Mekah kembali menguasai kota Mekah pada saat itu, maka ada beberapa hukum yang disampaikan oleh Rasulullah, termasuk hukum ini, kata sahabat Jabir bin Abdullah. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Maka Nabi mengatakan, innallaha harrama bai'al khamri. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr. Khamr itu artinya penutup. Khamr itu artinya penutup. Maka perempuan-perempuan Arab yang pakai khimar itu penutup bagian atas, itu khimar. Kalau ditutup sebelah sini namanya niqab. Namanya atau kita bahasa Indonesianya cadar. Tapi khamar itu penutup kepala namanya khimar. Jadi orang Arab mabainal khimar, mana di antara khimar-khimar yang bagus? Hadhihi, ini khimar ini. Kalau kita milih itu, mana khimar yang bagus? Nah, dipergunakan khamar itu apa? Khimar itu penutup kepala. Maka khamar itu adalah segala sesuatu yang dapat menutupi kepala sehingga akal kewarasannya hilang, maka disebut dengan khamr. Maka khamr itu kulli muskirin, segala sesuatu yang menutupi akal sehat manusia, wa huwa haramun, maka itu haram. Maka dikenalnya dengan bahasa khamr. Padahal dari kata himar, penutup kepala. Rasul mengharamkan segala sesuatu yang sesuatu itu apabila digunakan dapat menutupi akal seseorang, maka hal itu diharamkan. Apa yang namanya khamr? Apa saja khamr itu? Ya jenis apa saja yang bisa menghilangkan akal seseorang haram. Bukan haram cuma jual belinya, haram dari model produksinya, haram dari sebab pengantarannya, haram daripada transaksinya. Ini semuanya diharamkan semua. Kita tahu nih, kita Gojek, kita tahu yang dibeli ini beer garden gitu. Di Radio Dalam tuh ada beer garden, tempat orang mabuk. Kita Gojek, kita beli, lebih baik kita cancel daripada kita. Kenapa?
Kalau kita jadi wasilah dia menghantarkan minuman itu kepada pembelinya dan dia mabuk, kita termasuk yang memberikan wasilah kepada. Jangan. Walaupun pekerjaan kita halal, tapi kita udah tahu kita bakal jadi wasilah nih sampainya barang ini kepada orang itu. Jangan, nggak boleh halal. Cari yang lain, GoFood yang lain, bakmi dia mungkin, apa yang enak-enak. Tapi yang begini kan kita lihat gitu, whisky 2 botol, terus bang tolong minta batu es sedikit biar enak dingin-dingin. Misalkan dikasih catatan coba, jangan, lebih baik tiket walaupun upahnya 50. Kenapa? Haram itu nanti, haram produksinya, haram wasilahnya, haram transaksi jual beli apa saja. Ganja haram. Kenapa? Menutupi kepala. Kalau memang dipergunakannya untuk melakukan mabuk, tapi kalau dipergunakan tidak sesuai dengan itunya, artinya dipakai buat sesuatu yang diperbolehkan, buat masakan nggak masalah. Ganja kan dipakai buat penyedap makanan. Kalau dipakai buat penyedap makanan halal saja. Tapi kalau kita tahu memberikan paket ganja ini kepada orang yang menyalahgunakan, maka uang yang kita dapat jadi haram. Ingat, wasilah yang mengantarkan kemaksiatan kepada orang lain kafa'ilihi, sama seperti pelaku. Jangan. Kafa'ilihi, enggak, aku nggak tahu, cuma nganterin temen gua ngabuk doang. Bang Iqbal anterin saya mau ke bir ganda. Jangan tanya mau ngapain, mau sholawatan. Kamu di situ sholawatan. Kita udah tahu bir ganda tempat mau kita menghantar dia, belum betul nanti lu cari sendiri. Itu saja, tempat haram daripada gua kena batinnya buruk. Jadi ingat, yang diharamkan Nabi khamr, segala sesuatu yang memabukkan. Apa saja jenisnya, jangan ada pakai tanya, whisky mabuk nggak? Mabuk. Saya sih 2 botol nggak mabuk, itu udah kebiasaan. 2 botol nggak mabuk. Iya, karena udah kebiasaan. Yang masih bau, apa saja yang intinya mabuk haram. Apa yang diharamkan tadi? Pembuatannya, wasilahnya, dan transaksi. Wal maitati, jual beli bangkai, tiren haram. Oh, nggak tahu ini, gabung aja ayam mati kemarin haram. Kita yang makan nggak berdosa, kenapa? Kita nggak tahu, tapi dia yang tahu dosa. Dan itu berlaku. Kita ke pasar Parung, itu udah paham. Beli ayam yang mati kemarin dan dijual di sini. Yang jual niatnya ayam ini nggak buat dikonsumsi, buat yang lain. Ada yang dipakai buat mempanin makan ikan, dibakar dulu. Enggak, memang ada yang dicari buat didagangkan. Nah, orang yang tahu dan niat penjualnya ini untuk dikonsumsi, untuk menipu orang lain, ini haram. Nggak boleh jual bangkai itu, nggak boleh. Termasuk di sini orang jual benda-benda yang kotor, najis juga nggak boleh. Jangan dipotong dulu. Jual tai kambing itu nggak boleh. Buat apa tai kambing? Pupuk nggak boleh. Tai kambing banyak, udah bayar itu haram. Tai kambing haram, kenapa najis? Jangan dipotong dulu. Ada nggak yang jual gitu? Banyak. Banyak di kampung itu banyak. Nanti saya jelasin kenapa masih diperbolehkan. Jual air ini nggak boleh. Kenapa? Ini bukan produk manusia ini. Air ini bukan produk manusia. Ini ciptaan Tuhan. Nggak ada jari tangan kita. Tapi kenapa diboleh dijual belikan? Yang diboleh jual belikan itu bukan airnya, tapi pengemasannya. Kita yang tadi jual kotoran diperbolehkan, tapi niatnya bukan jual kotorannya, tapi jual apa? Jual jasanya. Nggak boleh ditulis jual pupuk kandang tai kambing asli 100% tai. Nggak boleh. 100% kan nggak dicampur tai manusia maksudnya. Itu kalau dia jual begitu itu haram. Tapi kalau ada orang datang, ini tai Pak, cicipin aja kalau pakai tai itu bukan tai hijau kan ternyata pakai gini tai Pak. Ya, cobain aja kalau nggak percaya gitu. Oh, gitu. Ini dah
saya pakai buat pupuk ya terserah. Berapa Pak gitu? Ah terserah aja, saya mah jual jasa aja, masukin ke kantong. Udah ambil tali masukin kantong. Udah jangan kasih harga. Udah masukin kantong yang 25 kilo. Berapa nih Pak? Nah, udah saya jual jasa aja, terserah Bapak mau ngasih jasa saya. Dibayar 10 juta, ya rezeki kita 10 juta. Jangan bilang biasanya sih kalau 25 kilo orang sini bayarnya 25.000 gitu. Itu kita ngasih harga. Kalau mau bagus apa? Udah jual jasa kita, ngangkut tuh tai, masukkan ke dalam karung, ditimbang, itu jasa kita. Jadi dia bayar jasa kita. Air aqua, air apapun itu, dia bukan bayar airnya, bayar biaya pengemasan. Berapa biaya bikin plastiknya, bikin platnya, iklannya, itu yang dia bayar, bukan ini. Maka nanti dijelaskan di bawah tentang menjual sesuatu dari bangkai yang diharamkan. Tapi pahami dulu sih, kalau kita jual sesuatu yang kotor, yang najis, maka haram hukum. Bisa dipahami. Bahkan kucing juga begitu. Sesuatu yang haram untuk dimakan, maka sesuatu itu haram juga saman harganya. Nanti jelas anjing dilarang, maka sesuatu menjual anjing saja haram. Kucing, ada yang mengatakan ulama nggak boleh jual beli kucing. Yang boleh jual beli biaya perawatannya. Jual beli biaya perawatan. Ada Ustaz Abi Maki pernah dengar ya cerita. Dia punya kucing, tiba-tiba hilang, sore balik. Mungkin dia lapar, dia pulang kan. Ini nggak lama kucing ini pucat mukanya. Kucing pucat mukanya, bukan Ustaz doang yang pucat mukanya. Kucing bisa pucat mukanya. Katanya jangan-jangan sakit, dibawa ke dokter kucing. Tapi dokternya manusia nih, bukan kucing juga. Dokternya manusia. Dibawa nih kucing Persia yang mahal ini, katanya mahal, dikasih ya. Nggak lama dibilang dikasih taruh kupingnya nih, kayak kita dikasih ketiak ditaruh di kuping, diperiksa. Wah ini demam. Ini demam kenapa ini? Diperiksa. Ternyata kucingnya nggak sengaja nginjek duri. Kucing nginjek, lah kucing aja nginjek duri, apalagi kita kucing nginjek duri beri dicabut, dioperasi. Selesai dikasih obat, dikasih minum, itu habisnya 2.600.000. Ngalahin periksa anak mana? Ini kucing. Nah waktu dia jual harga tinggi, mungkin dengan kucing Persia biaya berobatnya segitu kali, apalagi biaya makannya. Makannya kan lebih enak dari kita, Okras makannya, minum susu. Padahal kita makannya rajin, dia udah minum susu. Karena biaya inilah harganya mahal. Dia nggak jual kucingnya, tapi dia jual jasa perawatan. Jadi Islam itu masih bisa menghelah apabila yang dia helah itu masih sesuatu yang diperbolehkan. Nanti yang nggak diperbolehkan orang Yahudi ini nanti dikasih tahu, dia helahnya nggak benar. Tapi kalau sesuatu yang masih boleh dilakukan. Tai boleh nggak? Dari apa tai ini numpuk? Kita nggak punya tanaman di Jakarta, kebanyakan tai bikin virus bahaya. Ketika ada orang datang, Pak boleh Pak saya beli buat tanaman di Sukabumi, boleh silakan. Tapi saya nggak jual kotoran. Kalau Bapak mau beli jasa saya yang masukin, Bapak nggak usah tunggu aja di mobil saya. Jadi halal. Yang dia jual jasa, nggak ada bedanya sama gali sumur. Bedanya dia ngangkat air atau ngangkat tanah. Dia jual yang kotor jangan, sesuatu apapun kotor. Langsung dia jual darah buat maurus. Pak Haji Saiful buat sapi kan beli, darahnya dikumpulin. Nanti yang bagus darahnya kental, buat saya mau bikin maurus kayak paru. Dikumpulin Bang Ibu, itu najis. Dia tahu mau dijadikan maurus, dosa. Nggak boleh, kenapa? Bendanya kotor, bendanya najis. Wal khinzi, jual babi. Jangan juga jual babi. Bipak, tahu bipak? Babi panggang. Masuk kita harus Idul Fitri, selamat menikmati bipak. Bipak bukan makanan kita itu. Mana ada yang begitu? Mana negara bagian sebelah yang kelas 2, masa kita selamat menikmati bipak? Kita nggak makan babi, haram dia. Bukan cacing pitanya, enggak, zatiahnya udah haram. Termasuk nih wasilah pula menak babi. Pak boleh Pak Jerry tangannya saya pakai buat apa Pak?
warna babi pilihan, jangan. Itu pun masih ada yang bilang kita cuma jual tempat, tapi kita tahu penggunaannya, jangan. Termasuk mengantarkan limpahan. Sesuatu yang kita udah makan haram, udah jangan ikut tamannya, jangan ngambil untung di situ. Bagus nih Bang Ipul, ada bisnis di Bali. Jual beli babi pang, itu lagi laris. Kriuknya itu enak. Dan makanan paling enak di dunia itu daging babi sama daging anjing, itu paling enak. Minyak B1 itu paling enak. Kalau nggak percaya cobain doang. Bagi mereka itu paling enak. Sekarang dioplos sama daging sapi. Kenapa? Karena produknya banyak di sana. Babi hidupnya bagus, maka dioplos sama sapi yang harganya haram juga. Wal kasna, jual beli patung yang disembah. Patung yang disembah. Kalau Ibang itu jual, misalnya jual patung Bung Tomo, nggak apa-apa, mau segede Alaihim Maradoni. Patung Bung Tomo kan gede itu di Surabaya. Atau kita mau jual patung Pancoran, udah bosan kita lihat kita jualnya patung Pancoran yang menuju ke arah stasiun Gondang Dia itu. Kita mau jual aja. Nggak apa-apa, kenapa? Nggak ada yang nyembah sih. Tapi kalau jual sesuatu yang kecil dan bentuk itu disembah, penjualannya haram. Maaf ya, ini beda nih. Ini ada dapur di Gunung Kuno, kecil bentuknya dan teganya kayak jenggot langsung. Ini yang dicoba nih, ini keren kan ya? Materi jualan yang ada. Kita tahu patungnya kecil, tapi disekutukan Tuhan dengannya haram. Nanti lebih jelas ya di situ. Jadi sesuatu yang ada bentuk penyembahan, kemusyrikan di dalamnya haram dijual. Gak boleh. Jual beli apa? Jual beli tuyul haram. Karena kita tahu tuyul itu buat orang berpangku tangan kepada setan, haram. Lagi bagus lagi. Harga lagi ini, apalagi tuyul-tuyul Jepang nih. Mau tuyul Jepang, mau tuyul samudra kan, mau nggak ada urusannya. Ya, tapi kalau sesuatu yang tidak disembah nggak masalah. Punya patung di lorong kidul, tapi nggak disembah nggak masalah. Tapi kalau sesuatu patung itu disembah, jadi pahami itu sesuatu yang mengantarkan kemusyrikan, jangan dibuat haram. Makanya kalau kita hebat, yang kelenikan kita jadiin keset. Ini patung di lorong hati ini, uji, taruh bawah, uji, nggak taruh atas. Keramik, pecahan keramik yang katanya kristal ini pakai buat termasuk WC injak dalam WC. Itu nggak apa-apa, bisa dipahami. Tapi ini tergantung diri seseorang. Kalau kita paham, dia bakal menyembahin. Tapi kalau kita beri kepada seseorang yang orang itu bisa paham maksudnya, nggak masalah. Tapi kita lebih apik lagi, lebih jaga-jaga, jangan sampai kita menjual sesuatu yang kita tahu bisa merusak akidah orang lain. Bisa dipahami? Nah, yang penting ini, fakilah, maka sahabat berusaha bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita sukumal maitah, bagaimana pendapatmu tentang minyak bangkai yang ada pada bangkai? Bangkai yang mati itu bisa diambil samarnya, minyaknya, lemaknya bisa diambil. Bangkai tadi bisa diambil. Fa'inna tutla bihasukur, yang dengan lemak itu kadang-kadang dipakai lemak itu untuk mengecat daripada kapal. Kapal itu dicek. Dulu mah belum ada teknologi thinner, pakainya minyak sama. Kenapa ditaruh di perahu? Karena minyak ini nggak bisa nyatu daripada air, sehingga air nggak bakal masuk ke dalam perahu yang dikasih minyak. Tapi minyaknya diambil dari bangkainya. Bangkainya udah mati, dia jual bangkai, ambil aja di minyaknya gitu. Diambil minyaknya, boleh kan? Waktu terharu pihal julud, kadang bangkai nih minyak lemak daripada bangkai dipakai buat ngulitin daripada kulit. Kulit nih disamar, pengen dijadiin baju, supaya ngilangin bekas amisnya itu dikasih minyak dulu yang banyak. Kasih minyak dulu yang banyak sampai lemer gampang, baru dikasih pasir, diaduk. Supaya apa? Supaya hilang bau lemak, baru disemprot, dimanfaatkan. Wa yastasbihu bihan nas, bahkan lemak juga dipakai buat manusia untuk membakar lampu.
Minyak lemak tuh kalau udah ditetel, kasih benang, kasih sumbu, nyalain. Kenapa? Karena ada minyaknya di sini. Ya kalau gampang nggak mau pakai minyak yang susah, coba aja minyak tanah sama air putih dibalik, nanti minyaknya ada di atas, kasih dia sumbu. Kalau makan di restoran kan itu nggak semuanya minyak, itu campuran air sama minyak. Menandakan minyak itu punya daya bakar, bisa dipakai. Bagaimana Nabi? Maka Nabi mengatakan faqala la huwa haram. Tidak, jangan lakukan itu adalah haram. Ini lagi nih yang jadi perdebatan. Yang Nabi katakan la huwa haramun itu haram di dalam menjual belikannya atau haram di dalam mempergunakan daripada minyak tadi. Maka ulama mengatakan yang maksud dilakukan Nabi la huwa haramun adalah haram untuk menjual belikannya, nggak boleh. Nggak boleh. Ambil barang ini bangke. Udah tahu nih bangke, nggak boleh jual bangke. Nggak jual bangkenya. Gua ambil aja bagian lemak. Dijual lemak kambing, padahal kambing bangke haram. Mau dijual, nggak dipakai buat nggak dikonsumsi, cuma dipakai buat pembakaran api, buat ngecat, haram. Kenapa? Dijual dari hasil bangke yang kotor. Akan tetapi kalau dipergunakan untuk mandiri nggak apa-apa. Nggak ada bangke nih rumah kita gitu. Kata Nabi, waktu lihat bangke mati jangan dibuang, ambil aja kulitnya disamak, nggak apa-apa, jadi bersih dari najis. Kita manfaatin buat minyak, kita manfaatin boleh. Kita tidak jual belikan, halal dipakai. Yang tidak boleh diperjualbelikan. Inilah kenapa Allah mengutuk orang Yahudi di bawah. Orang Yahudi waktu disuruh sama Allah haram untuk melakukan jual beli minyak yang dari bangke, mereka akal-akalan di situ. Minyak itu mereka kumpuk menjadi satu seperti lilin. Jadi mereka bilang jualnya jual lilin, padahal tumpukan minyak yang kering katanya. Kata Tuhan, laknatullah. Allah melaknati mereka. Kenapa? Lu mau mengakal-ngakalin ganti nama. Lu supaya nggak dibilang jual minyak bekas bangke, tapi lu jualnya lilin dari minyak bangke, haram. Sampai Allah mengutuk mereka cerdas atau Yahudi itu pintar, tapi kadang pintarnya keblinger. Jangan akal-akalan hukum Allah. Udah tahu kemarin zakat 85 gram. Siapa orang yang punya deposit, punya harta seukuran 85 juta, sama seperti zakatnya emas dan perak, maka dia wajib membayar 2,5%. Kalau sudah nyampe nisabnya, sudah nyampe haul. Anggap kita punya harta 85 juta tanggal 1 Ramadan. Maka 1 Ramadan tahun yang akan datang, harta kita masih ada nggak 85 juta? Ada, maka wajib bayar zakat 2,5%. Uangnya sih 76 juta, tapi ada nggak depositnya? Ada, di tempat lain ada usahanya 10 juta. Itu sama aja wajib bayar zakat. Sekarang kita akal-akalin gitu. Wah, 1 Ramadan saya wajib bayar zakat. Maka saya akalin supaya nggak kena zakat, 5 juta saya beli emas buat istri saya. Nih, hadiah buat emas nggak kena zakat. Duitnya tinggal 80 juta, wajib zakat nggak nih? Enggak, tapi ngakal-ngakalin Tuhan. Tak lewat 1 Ramadan, selesai Ramadan, lakinya bilang, kemarin mas yang gue beliin, gue pinjam dulu dah, bakal tambah usaha. Itu ngakal-ngakalin. Kata Tuhan, nanti lo masuk surga juga di-prank. Mau masuk surga nih, pintunya pas dibuka, bukan lagi. Kata apa? Lo ngakal-ngakalin. Jangan ngakal-ngakalin hukum agama. Jangan kecerdasan itu untuk mengakal-akalin hukum Tuhan. Jangan. Gimana nih caranya? Ya, ini orang Yahudi kelakuannya begitu. Kelakuannya seperti itu. Jadi sesuatu yang haram untuk dimakan, maka haram pula saman nilainya. Anjing kah, babi kah, hammer kah, jangan, kita nggak boleh. Tapi bukan berarti sesuatu yang tidak boleh dimakan tidak boleh dijual, enggak juga. Pernah tahu racun tikus? Kita makan racun tikus? Enggak, tapi boleh dijual. Tapi sesuatu yang haram nasnya untuk dilakukan, homer maka haram nilainya. Jangan sampai kita berkulit. Jadi silakan
tapi sesuatu yang diperbolehkan. Jasa itu diperbolehkan. Najis benarnya. Najis benar. Kalau kita menjual jasanya apa? Kalau enggak dia, Yahudi kan jual jasa, dia jual benar-benar lemaknya. Lemak yang memang dia tumpuk, dia hargai itu lemaknya, bukan jasa. Itulah bedanya kita sama mereka. Sehingga nggak ada nilainya, tai itu nggak ada nilainya. Kan kita nggak bisa dong pupuk kompos sama pupuk kandang malah pupuk kandang. Nah, kenapa? Karena pada saat pupuk kandang yang kita jual bukan tai, tapi jasa kita. Berapa sih jasa nyerok tai masukin ke dalam karung? Ya bisa kita jadi kaya raya kalau nyeroknya ini 1 ton 2 ton ini. Tapi jangan ngarahin pupuk kompos. Kenapa? Itu produksi. Kalau ini hasil ciptaan Tuhan. Sampah itu najis. Sampah itu kotoran. Mau didaur ulang boleh, yang dijual tenaganya, sehingga dikeruk dia, masukin ke dalam karung. Jual pupuk kandang nggak masalah, yang dijual tenaganya. Maka harganya itu nggak sesuai. Harganya itu tidak tinggi daripada harga pada umumnya. Karena dia jual cuma tenaga. Berapa sih dia? Itu yang bagus. Jangan ngasih harga. Jangan kasih. Nanti bapak boleh ketemu. Kalau perempuan satu harga jadi satu. Nanti siklus perdagangan itu kan ada aturan, kecuali barang-barang yang antik itu ada. Nah, kalau kita memang mau umumnya berapa di sini? Kerja sehari itu 100.000. Mohon maaf, 100.000. Nah, dalam waktu 1 hari bisa ngarungin berapa karung? Dari 25. Anggaplah bisa mengurungi, anggaplah cuma bisa ngarungin 10 karung. Berarti anggaplah 1 karung itu 10.000. Nah, itu boleh diukur seperti itu. Kalau ada orang yang nawar berapa? Oh, biasanya di sini 10.000 kasih jasa setiap 1 karung. Boleh, kenapa? Hasil siklus kebersamaan. Tapi kalau mau lebih bagus, saya nggak kasih harga. Pak, saya mau beli tai kambing ya Pak. Oh, mau saya beli Pak harga kalau Pak ambil. Tapi kalau mau saya bungkusin, saya jual tenaga. Bisa dipahami. Jangan seperti orang Yahudi yang memberikan akal-akalan kepada kita. Nah, gimana kita menjual sesuatu yang dilarang sama MUI? Boleh nggak kita itu? Boleh. Dasarnya MUI dilarang menjual sesuatu yang jualnya itu memberikan input kepada tetangga yang sama. Boleh nggak kita itu? Boleh. Sama tadi masalah umur. Yang haram itu bukan transaksi jual beli doang, wasilah untuk sampai kepada tempatnya saja diharamkan. Kalau kita membantu, walaupun hakikatnya kita beli Coca-Cola yang halal untuk diminum, dipergunakan, tapi asal daripada pembelian itu larinya kemana? Itu juga anggapannya kita membantu untuk melakukan penjajahan. Maka haramnya bukan secara zati, secara hukmi. Kalau yang tadi secara zati, najis itu zati, anjing itu zati, babi itu zati, patung itu zati kelihatan. Tapi ada yang keharaman secara hukum, ada ini salah satunya. Fatwa MUI mengatakan jangan memberi kepada produk yang mengantarkan kepada, kenapa? Bagian wasilah kita mendukung dia untuk melakukan penjajahan. Namanya hukum. Jadi haram ada zati, ada haram secara hukum. Wah, ini nama-namain aja MUI. Orang di sini nggak diharamkan jual Coca-Cola, jual apa? Minulet, jual head and shoulder. Nggak cukup hadis menjelaskan produk-produk yang ada di situ, tetapi hukumnya yang diharamkan. Satu gambaran kamuflase hukmi ini, Bang Erwin punya anak kecil kencing di celana. Kencing di celana, lalu kena celananya najis apa enggak? Najis ya celana? Najis. Ini najis. Enggak lama anak Bang Erwin main siang-siang, sampai jam 12 itu celana kering. Dipegang sama Bang Erwin, baunya udah nggak ada. Bekas kencingnya dia nih, dorongan dari itu nggak ada. Itu najis apa nggak celana? Najis. Najis secara hukmi, sekalipun zatinya nggak ada, udah kering kan, tetap hukumnya najis. Itulah ada hukum di dalam agama kita. Wasilah itu hukum. Jangan sampai kita bagian orang
yang menghantarkan dengan uang kita untuk mengelegalkan penjajahan. Ikutin aja, jangan bilang hadisnya nggak ada. Mui sesat, enggak lu yang goblok. Paham ya? Jadi kadang-kadang ada yang lawan nih kayak Tara Budiman, nggak ngerti dia. Susah kalau nggak paham. Susah kalau ngadepin orang yang nggak paham. Ya, jangan bela Monik. Saya nggak nyambung. Kalau buat penjelasan dia Hitler sama ini dia nggak nyambung. Butuh sekolah. Satu hadis. Ini yang penting karena sering di dalam jual beli. Wa ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepada beliau. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza talafal mutabayi'an," apabila berselisih di antara orang yang bertransaksi, penjual dan pembeli ada permasalahan. Gimana sih Pak? Perasaan tadi yang dicoba berasnya nggak begini, kok sampai rumah berasnya begini? Pernah nggak begini? Beli sesuatu yang menurut kita bagus, tapi sampai di rumah nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pernah? Ini kasusnya dulu pernah udah ada debat. Perasaan nggak begini? Atau perasaannya kerudung tadi pas saya lihat segitiga, kenapa pas sampai rumah jadi bundar kerudung? Ya, kalau intinya kita pernah melakukan transaksi, tapi transaksinya tidak sesuai dengan kita. Walaysa bainahuma bayyinatun, tetapi tidak ada pada keduanya itu saksi penjelas. Udah berdua aja gitu. Nggak ada orang ketiga yang bisa memberikan pembelaan antara yang benar sama yang salah. Fal qaulu, maka perkataan yang dibenarkan, mayaqulu, apa yang dikatakan, Rabbus sil'ati, dari pemilik daripada dagangan, penjualnya yang dipegang. Maka kita nggak bisa menuntut kepada penjual kalau tidak ada bukti dari awal kalau menunjukkan penjual itu salah. Makanya penjual nggak bisa dituntut. Kalau orang mau menuntut nih, penggugat, dia harus punya bukti kalau yang digugat itu salah. Kalau nggak punya, dalam fakta hukum nggak diterima dia gugatannya. Mana salahnya? Tadi nggak begitu dah Bang. Beras yang saya makan pas di tokonya enak. Kenapa pas sampai di rumah warnanya nggak sesuai gitu? Kata pedagang nggak begitu. Tadi saya masukin sesuai. Mana buktinya kalau emang itu saya ganti beras? Nggak ada, tapi sampai rumah nggak bisa dipegang. Tapi ingat, jual beli yang nanti ujungnya ada ketidakridhaan dari pembeli, itu bukan yang belum mabrur, itu bukan. Berarti di situ ada goror di situ. Itu perdagangan yang enggak. Jangan ngomong saya selamat di sini nggak dituntut. Iya, secara hukum lu tetap benar. Tapi di hadapan Tuhan jual beli lu nggak diberkahin sama Tuhan. Makan tuh hasil penipuan. Yang mabrur itu orang pulang sama-sama itu sama-sama senang. Mana mengaji? Tadi mengaji. Karena udah dapat itu. Tadi mengaji ada lagi ada senang. Ngopi dulu ada yang bayar. Dia senang di hari itu yang berkah. Karena orang yang berdagang itu dapat 4 kemuliaan. Kenapa? Allah tanamkan kesabaran atas orang. Orang dagang itu kudu sabar. Ngaplok tiap hari, yang lain kagak ada. Ngaplok tiap hari, yang beli nggak ada. Dia sabar di situ. Kenapa? Emang kenapa Tuhan bilang dagang itu bagus? Karena ditanami kesabaran. Yang kedua, disimpan dengan sifat tawakal kepada Allah. Barang jadul tahun 70, tahun 80, apa iya masih ada yang nyari? Tawakal aja. Selama barang masih ada, kata Tuhan, wa khalaqta hadza batil. Nggak mungkin diciptakan sia-sia, pasti ada yang nyari. Ada orang-orang dulu yang nggak bisa main handphone. Ada orang kaya di Kalimantan namanya Haji Zarkon, kaya, tambang batu baranya di mana-mana. Tahu nggak handphonenya apa? Nokia 3310. Gak mau ganti kecuali Nokia 3310. Karena dia paham itu doang. Selain itu dia nggak ngerti. Aja boro-boro kasih iPhone 15. Bukannya nggak bisa beli, nggak ngerti. Kalau rusak suruh cari 3310. Lalu ada orang jual 3310 harga 10 juta. Dia ridho, ya halal. Kenapa? Dia memang bisanya pakai itu. Yang kotaknya kesimpan cuma 20 doang. SMS kalau 20 udah kedip minta dihapus yang sebelumnya.
Benar nggak? Kan Anda juga punya hand. Dia ridho, ada barang jadul 10 juta pantas nggak pantas. Baterainya bisa gelembung kok. Baterainya itu 35.000. Handphonenya kalau ada paling 115.000. Itu ada di Taman Puri. Tapi diantarin ke sana dijual 10 juta, dia ridho nggak apa-apa, klasik itu kan. Dia ridho, halal datang. Dan ini masalah. Walaupun yang dibenarkan adalah perkataan penjual, tapi ghair maqbul, itu nggak ada kemakbulan. Maka kita jadi pedagang kudu kayak Nabi. Ini jam jadul nih, tahun 78 orang yang pakai dulu Kaisar Hirohito. Iya, waktu perang dunia kedua dia pakai jam ini nih, Pak. Tapi perkataan bohong itu. Kaisar Hirohito nggak mungkin pakai Casio karena belum ada, karena itu 1956 sampai 1978. Hitler, Kaisar Hirohito, sama yang Benito Mussolini Italia, itu kan perang dunia kedua. Nggak mungkin dia pakai jam Casio, ya kan? Nggak ada sejarahnya. Gitu. Jadi kebanggatannya jangan ngablu banget. Jual apa? Ini tahun 80, kelemahannya di sini. Saya kasih garansi 3 hari, barang normal silakan. Kalau dia terima itu bagus kan? Juga saya baru ketemu ada orang jangankan bangkainya aja dibeli ada. Saya baru tahu, tapi mobil yang saya lihat ini udah gak ada mesin, tapi kereta mobil 1921 dia taruh di rumah. Kenapa? Bentuknya nggak ada lagi, mobilnya udah gak nyala, tapi bangkainya dijual mahal, pintunya dari depan. Ada yang selera, nggak apa jamnya mati, penting gue punya jam tahun 60 gitu. Nggak, kalau dia itu awiyatatarrokan, atau lebih bagus keduanya berpisah, artinya tidak dijadikan transaksi. Daripada ribut yang pembeli nggak ngalah, penjual yang ngalah, jadi masalah, lebih baik kita penjual yang ngalah. Ya udah, kalau bapak merasa dibohongin sama saya, padahal saya sudah yakin, sudah sumpah atas nama Allah. Karena kan penjual cuma cukup sumpah, Pak ini nggak sesuai Pak, berasnya kok kuning, tadinya putih, saya makan kulen ya. Enggak, saya masukkan sesuai itu. Bapak berani sumpah? Berani, atas nama Allah saya nggak berdusta. Udah cukup. Al-Quran mengatakan wala taj'alullaha qurdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainanas. Wallahu sami'un. Kalau sudah ngangkat sumpah yang paling tinggi, maka jangan dibilang lagi kayak bohong, nggak boleh. Karena sumpah udah paling tinggi. Dia sudah mengganti ikrar kemanusiaannya kepada Tuhan. Sehingga apa? Kalau saya bohong, bala Tuhan udah saya terima. Udah cukup. Oh udah. Kalau udah sumpah udah tinggal. Berarti udah biar besok-besok jangan beli lagi. Tapi ingat sekali lagi, itu nggak boleh mabrur, nggak bakal berkah. Tutup besok. Ingat orang dagang tadi nih, saya bilang dia dikasih sabar sama Allah, dikasih sifat tawakal. Yang ketiga silaturahim. Itu manfaat orang dagang, silaturahim. Makanya dia jual senyum, dia jual asa, dia jual bagus. Boleh nggak? Bang, ada nggak warna biru? Di tokonya nggak ada warna biru, tapi dia bilang sebentarnya coba dicari dulu. Nggak bohong, coba dicari dulu. Padahal dia nggak dagang warna biru, sehingga orang itu duduk dicari dulu. Orang yang duduk di situ, emang matanya ke atas enggak, dia ngomong. Gak lama dia bilang, ya nggak ada yang warna biru. Barangkali mau warna yang lain. Jadi dia beli yang ini aja. Coba kalau datang, bang ada warna biru? Nggak ada. Ada warna? Nggak ada. Gak begitu silaturahim itu udah enggak. Bang Ibu lari temuin nggak ada. Itu kan jadi marketing kan? Dia nggak jualan nabi. Ada warna biru nggak? Saya coba cari dulu ya. Barangkali mungkin memang ketelisem warna biru, atau memang benar-benar nggak ada. Suruh duduk aja dulu. Karena orang itu pasti datang. Bang nggak ada yang warna biru. Kalau itu apa ya? Oh, itu suami saya tadi juga. Oh, saya dijual. Karena suaminya di dalam etalase yang dikunci mobilnya, nggak dibercanda. Itu kan jadi marketing. Itu nggak dosa. Ingat ketika sudah disumpah, ya udah selesai. Awiyatakan atau penjualnya yang akan di sini mobilnya. Berarti mungkin memang barangnya yang salah. Udah daripada apa? Saya makan harta yang harta itu tidak ada makhluk di dalam. Jelas. Jadi jangan mentang-mentang dagang. Dagang apa? Sukses dagang lanjut. Ya, hasrat tidak ada. Dagang tuyul, dagang anjing, dagang itu udah dagang yang lain.
dan insya Allah Allah akan angkat keberkahan. Amin ya Allah. So kita masih lagi ada datangan yang dilarang. Karena di sini itu tamu sini ya masih banyak datangan lain yang masih diperbolehkan di dalam urusan agama. Wa Ibnu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Ada yang memberikan kan nggak dijual beli kan? Iya, sekarang ada beli di PMI kan? Kadang kita diambil digantinya sama susu sama biskuit setengah kan? Itu sama. Kita jangan sampai kita yang cerdas membeli darah. Kita ngambil jasa dari rumah sakit. Karena tidak semua golongan darah AB bisa diambil. Harus diperiksa dulu. Nah, periksa itu pakai alat. Alat itu nggak bisa jalan sendiri. Ada yang periksa itu dokter. Dokter itu nggak bisa sendiri. Ada laboratorium yang menyatakan bisa. Proses inilah kita mengganti daripada proses ini untuk pengambilan darah. Padahal pengambilan darahnya itu cuma-cuma, ya kan? Karena kita ngambil prosesnya itu. Nah, rumah sakit harusnya niat begitu, bukan jual beli darah, tapi jual beli jasa. Dari sekarang kita juga begitu. Kita mau beli jasanya. Aku kita beli jasa, bukan beli air, beli jasa. Termasuk darah. Tapi antum yang biasa ngasih darah, udah jangan yang itu. Sialan, gue yang disodot, PMI yang dapat untung. Nanti ada kajian tertentu ya dalam akademisi nanti dikasih tahu siklus darah kita laki-laki bagus yang dikeluarkan termasuk di bekam. Kenapa? Kita nggak head. Maka dipaksanya itu salah satunya tidak dengan bekam juga atau dengan fasdu atau dengan ini baca cara. Yang penting harus diganti termasuk dengan donor. Mengganti siklus darah kita dengan darah yang baru itu bagus. Daripada kita yang didonorin sampai kita yang itu prosesnya kita pakai. Ada lagi? Boleh jual jam tangan Jepang? Boleh. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.